Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, tentunya semuanya sehat ya. Ingat, tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku kelas 4 yang hebat, di video kali ini kalian akan belajar bersama Bu Eri untuk mata pelajaran matematika. Materinya menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Salah satu caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima yang sama, sehingga keduanya tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, 13, dan seterusnya. Perhatikan contoh soal berikut. Carilah pecahan paling sederhana dari bilangan pecahan berikut. 1. 4/12 sama dengan titik-titik. Caranya 4/12 sama dengan di mana 4 sebagai pembilang dan 12 sebagai penyebut sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk menentukan bilangan berapa yang digunakan untuk membagi antara pembilang dan penyebut tersebut, kita gunakan bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kita gunakan dengan bilangan prima yang pertama. Apakah 4 bisa dibagi 2? Iya, bisa. Begitu juga dengan 12. Apakah 12 bisa dibagi 2? Iya, bisa. Sama dengan berapa? Lalu kita selesaikan. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka terbentuklah pecahan 2/6. 2/6 merupakan bentuk sederhana dari 4/12. Tetapi 2/6 ini belum pecahan yang paling sederhana. Maka dari itu kita harus menyederhanakan lagi pecahan 2/6. Caranya sama. 2/6, 2 sebagai pembilang, 6 sebagai penyebut, sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk bilangan yang digunakan masih menggunakan bilangan prima. Kita gunakan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Selama masih bisa dibagi 2, kita gunakan bilangan prima yaitu 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 4/12 adalah 1/3. Soal nomor 2, 5/10 sama dengan titik-titik. Caranya 5/10 sama dengan di mana 5 sebagai pembilang dan 10 sebagai penyebut itu sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk menentukan bilangan yang sama kita gunakan bilangan prima, yaitu yang pertama, bilangan 2. Kita cek apakah 5 bisa dibagi 2? Ya, karena 5 bilangan ganjil dan 2 bilangan genap, maka jika dibagi kedua bilangan ini tidak akan menghasilkan bilangan bulat, tetapi yang dihasilkan adalah bilangan pecahan. Jika penyebutnya yaitu 10, apakah bisa dibagi 2? Bisa, karena sama-sama bilangan bulat. Dan ketika kedua bilangan ini dibagi akan tidak mendapatkan sisa alias menghasilkan bilangan bulat. Karena pembilangnya tidak bisa menghasilkan bilangan bulat, maka 5/10 tidak bisa disederhanakan dengan bilangan 2. Oke, kita lanjut bilangan prima yang berikutnya yaitu 3. Kita cek apakah 5 bisa dibagi 3.
Di sini walaupun sama-sama bilangan ganjil, baik 5 maupun 3, ketika dikerjakan ternyata tidak habis dibagi 5, tidak habis dibagi 3, masih ada sisa. Nah, jika masih ada sisa, berarti bilangan 3 ini tidak bisa menyederhanakan bilangan 5. Atau maaf, jika 10 apakah bisa dibagi 3? Juga tidak bisa, karena 10 bilangan genap, 3 juga bilangan ganjil. Artinya bilangan 3 tidak bisa menyederhanakan pecahan 5/10. Kita lanjut bilangan prima yang berikutnya, yaitu 5. Kita cek apakah 5 bisa dibagi 5? Ternyata bisa. Apakah 10 bisa dibagi 5? Juga bisa. Nanti kita hitung berapa hasilnya. Oke, kita hitung ya. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Maka terbentuklah pecahan 1/2. Nah, 1/2 ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Perlu kalian ketahui anak-anak, jika pembilangnya ketika dibagi dan menghasilkan bilangan 1, bisa dipastikan pecahan tersebut sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 5/10 adalah 1/2. Soal nomor 3, 18/24 sama dengan titik-titik. Caranya 18/24 sama dengan dimana 18 sebagai pembilang dan 24 sebagai penyebut sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk menentukan bilangan yang sama, kita tetap menggunakan bilangan prima. Kita gunakan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Apakah 18 bisa dibagi 2? Ya, bisa. Apakah 24 bisa dibagi 2? Juga sama-sama bisa. Maka nanti sama dengan hasilnya berapa. Kita hitung ya. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, 9/12 ini merupakan bentuk sederhana dari 18/24. Tetapi pecahan ini belum merupakan bentuk yang paling sederhana. Maka kalian harus menyederhanakan lagi. Caranya sama. 9/12 di mana 9 sebagai pembilang dan 12 sebagai penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk menentukan bilangan yang sama, kita masih menggunakan bilangan prima. Kita lakukan dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Kita cek dulu apakah 9 bisa dibagi 2. Karena 9 itu bilangan ganjil, sedangkan 2 itu bilangan genap. Jika 9 dibagi 2 maka tidak akan menghasilkan bilangan bulat, tapi yang dihasilkan adalah bilangan pecahan. Dan untuk menyederhanakan pecahan ini kita menggunakan yang hasilnya adalah bilangan bulat. 12-nya yaitu penyebutnya, apakah bisa dibagi 2? Karena sama-sama bilangan genap, pasti bisa. Karena 9 tidak bisa menghasilkan bilangan bulat ketika dibagi 2, maka bilangan 2 tidak bisa digunakan untuk menyederhanakan 9/12. Karena tidak bisa, kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Kita cek dulu apakah 9 bisa dibagi 3? Iya, bisa. Apakah 12 bisa dibagi 3? Juga bisa. Nanti kita hitung sama dengan hasilnya berapa. Kita hitung ya anak-anak. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka terbentuklah pecahan 3/4. Nah, 3/4 ini merupakan pecahan yang paling sederhana. Mengapa? Baik pembilang maupun penyebutnya, yaitu 3 dan 4, tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima yang lainnya. Karena tidak bisa, maka dipastikan 3/4 ini merupakan pecahan paling sederhana dari 18/24. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 18/24 adalah 3/4.
Soal nomor 4, 20 per 40 sama dengan titik-titik. Caranya 20 per 40 sama dengan dimana 20 sebagai pembilang, 40 sebagai penyebut, sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk menentukan bilangan yang sama, tetap kita menggunakan bilangan prima. Kita gunakan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Ingat, 20 dan 40 itu merupakan bilangan genap. Otomatis karena bilangan genap dan 2 juga bilangan genap, sama-sama bisa dibagi 2. Nanti kita hitung sama dengan hasilnya berapa. Kita hitung ya anak-anak. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Maka terbentuklah pecahan 10 per 20. Nah, 10 per 20 ini merupakan salah satu pecahan sederhana dari 20 per 40, tetapi bukan yang paling sederhana. Jadi langkah kalian berikutnya adalah menyederhanakan lagi pecahan 10 per 20. Caranya sama dengan 10 per 20, 10 sebagai pembilang dan 20 sebagai penyebut, sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Kita gunakan bilangan prima. Jika masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2, maka kalian tetap menggunakan bilangan 2. Dan di situ pembilangnya 10, penyebutnya 20, sama-sama bilangan genap, dan pembaginya yaitu 2 juga bilangan genap. Otomatis sama-sama bisa menghasilkan bilangan bulat ketika nanti sudah diselesaikan sama dengan ada berapa. Kita hitung ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka hasilnya 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini juga merupakan salah satu pecahan sederhana dari 20 per 40. Sekali lagi, ini belum bentuk yang paling sederhana. Bagaimana Bu supaya mendapatkan hasil yang paling sederhana? Kita lakukan lagi membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Caranya sama, 5 sebagai pembilang, 10 sebagai penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangan yang samanya itu masih tetap menggunakan bilangan prima. Kita coba dengan 2. Nah, ingat 5-nya sebagai pembilang itu bilangan ganjil, sedangkan 2-nya sebagai pembaginya itu bilangan genap. Bisa dipastikan jika bilangan ganjil dibagi dengan bilangan genap tidak akan menghasilkan bilangan bulat, tapi yang dihasilkan bilangan pecahan. Otomatis bilangan 2 tidak bisa digunakan untuk menyederhanakan pecahan 5 per 10. Kita lanjut ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. Apakah 5 bisa dibagi 3? Walaupun sama-sama bilangan ganjil baik 5 dan 3, tapi setelah dikerjakan tidak bisa menghasilkan bilangan bulat, masih ada sisa alias masih menghasilkan bilangan pecahan. Maka bisa dipastikan 3 tidak bisa digunakan untuk menyederhanakan pecahan 5 per 10. Oke, kita lanjut ke bilangan prima berikutnya yaitu 5. Apakah 5 bisa dibagi 5? Bisa. Apakah 10 bisa dibagi 5? Bisa. Sama dengan kita hitung nanti ada berapa. Oke, kita hitung. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka hasilnya 1 per 2. Jika pembilangnya sudah bisa mendapatkan bilangan 1, bisa dipastikan pecahan tersebut merupakan pecahan yang paling sederhana. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20 per 40 adalah 1 per 2. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kalian dapat manfaat dan barokah. Selamat belajar, sampai ketemu dengan Bu Eri di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.